pengen ketemu cucu saya kan jauh-jauh. Jadi ini cucu yang Bodekarten kita anggap cucuku semua. Jadi ingat nenek sendiri. Di balik gemerlap kota besar Jakarta, ada cerita yang sering terlupakan. Cerita tentang sumber daya manusia, lanjut usia. Penduduk yang tergolong lansia adalah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk lansia di Indonesia sebesar 32,9 juta jiwa pada tahun 2023. Bila lansia dapat terus aktif dan berdaya, lansia mampu berkontribusi positif bagi keluarga. Ada stigma di masyarakat bahwa lansia menjadi beban bagi usia produktif. Uma Cafe dan Resto adalah salah satu dari segelintir perusahaan yang mematahkan stigma tersebut. Operational Manager Uma Cafe dan Resto Almanzo Tomasoa menjelaskan, kafe dan resto yang berada di kawasan Blok M Jakarta Selatan ini memperkerjakan para lansia dan membuka lowongan pekerjaan khusus untuk para lansia. Nah, salah satu programnya adalah pemberdayaan lansia. Untuk itulah kami bekerja sama dengan yayasan untuk bisa merekrut karyawan lansia. Kami justru melihat bahwa yang kami lakukan ini adalah untuk menginspirasi banyak orang ya. Nah, salah satunya adalah untuk membantu para lansia ini mereka memenuhi kebutuhannya ya. Karena memang stigma yang beredar di masyarakat adalah lansia gak berguna, lansia membebankan. Justru di kami ini mereka justru produktif gitu loh. Mereka justru bisa membantu perekonomian keluarga. Mereka justru lebih sehat dan bugar ketika mereka bekerja di sini dibanding mereka diam aja di rumah. Upaya pemberdayaan warga lansia menjadi produktif. Menurut Operational Manager Uma Cafe dan Resto, Almanzo Tomasoa, hal ini merupakan wujud kepedulian dan perhatian terhadap para lansia. Kami percaya bahwa ya, ketika kami melakukan hal-hal baik bagi banyak orang, hal-hal baik pun akan kembali datang kepada kami. Jadi kami tidak akan takut untuk rugi dengan berbuat baik. Yes, terbukti bahwa lebih banyak kebaikan yang kami sebar, lebih banyak juga kebaikan yang kami terima. Itu sih. Uma Cafe dan Resto memperkerjakan 4 lansia dengan tugas yang beragam, mulai dari greeter hingga helper di dapur. Untuk lansia yang di Uma ini ada 4 orang, dan untuk posisi tugasnya ada 2. Yang pertama greeter. Nah, greeter itu sebagai penyambut cucu kesayangan Oma. Nah, kami menyebut customer itu atau pelanggan yang datang itu cucu kesayangan Oma. Jadi tugasnya greeter adalah menyambut customer yang datang ke Uma. Posisi tugas yang kedua yaitu server atau helper. Jadi mereka membantu mengantarkan makanan atau menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh customer yang lagi makan. Salah satu karyawati lansia bernama Wasina bertugas menyambut para tamu. Ia menyambut tamu dengan senyuman yang tulus dan kehangatan khasnya. Ia menganggap setiap tamu yang datang seperti cucunya sendiri. Nama saya Wasina, terus umurnya dari 80. Dulu itu saya kan lagi dagang terus saya ini masuki ke kantor itu Amarulya Indonesia itu panti asuhan. Nah, terus itu saya kalau bawa dagangan itu kayak pak itu suruh masuk. Terus orang kantor-kantor tawari semua, biarin habis. Jadi bantu aku gitu. Saya bikinnya sudah nggak banyak. Itu, kok sekarang bikinnya sedikit. Saya udah nggak mau tenaganya Bu, aku gini. Kalau begitu tak daftar ya kamu di panti asuhan sini. Saya nggak mau. Saya masuk jumbo, saya masih bisa kerja sedikit-sedikit aku gini. Tapi enggak seru ngapa-ngapa kok. Di sini aja. Terus ini saya 2 bulan. Terus saya ditanyain, nenek, aku mau bikin restoran di Blok M. Aku kalau suruh masak mau enggak? Mau Bu, saya mau. Aku gini. Ternyata itu saya tuh suruh jadi oma-oma di sini. Saya kan nyambut ini tamu untuk cucu-cucu, jadi kita anggap cucu saya sendiri gitu. Aku kepengen
ketemu cucu saya kan jauh-jauh. Jadi ini cucu yang pada datang kita anggap cucuku semua. Almanzo Tomasoa menuturkan, di Oma-Oma Cafe dan Resto, porsi waktu dan jenis pekerjaan untuk pekerja dari kalangan lansia disesuaikan dengan kemampuan mereka. Maka dari itu dari awal secara job desk pun kita sudah desain sesuai dengan kemampuan para lansia ini, dan kami juga tidak memaksakan atau menekankan para lansia ini untuk bisa melakukan hal tertentu gitu. Jadi benar-benar kami tidak membebankan pekerjaan kepada lansia. Bagi karyawati lansia yang bekerja di Oma-Oma Cafe dan Resto, bekerja tidak hanya tentang penghasilan, tetapi juga kebahagiaan. Kerja lansia yang bertugas sebagai helper di Oma-Oma Cafe dan Resto, Oma Yati, mengaku bekerja membuatnya merasa lebih berarti. Ya karena biasa kerja ya, di samping itu kalau di rumah terus gitu kayaknya kok jenuh gitu. Pengennya ya biar nggak ini gitu loh, apa sih namanya ya, biar ada kegiatan gitu. Bukan hanya Oma Wasina yang memperlakukan para tamu seperti cucu, para customer yang datang pun merasa seperti berkunjung menemui neneknya sendiri. Hal itu disampaikan Irma, salah satu pelanggan Oma-Oma Cafe dan Resto. Karena tertariknya karena pelayannya kan katanya waktu itu oma-oma. Ya penasaran juga sih sama menu-menunya, ternyata enak-enak juga. Jadi inget nenek sendiri. Mirip banget sama nenek aku soalnya. Terus kayak ya nyicipin masakan oma-oma gitu. Kayak rasanya kayak rasa masakan rumah banget. Kalau di sini menunya tuh sebenarnya sederhana, nggak yang macam-macam. Tapi rasanya tuh gimana ya? Kayak yang enak aja gitu. Terus ya karena suasananya juga gitu kayak rumah banget lah. Semangat dari para karyawan lansia ini juga memotivasi para karyawan muda yang bekerja di Oma-Oma Cafe dan Resto. Kerja sama Oma seru sih Kak. Terus juga pengalamannya juga lebih banyak karena kerja sama Oma yang belum ada di toko manapun ya. Seneng, pastinya seneng sih Kak. Soalnya kan Oma juga umurnya udah menua ya. Karena kita yang masih muda-muda pasti kerja kerasnya lebih terinspirasi. Semangat, nggak mau kalah sama Oma. Bagi Oma Wasina dan Oma Yati, umur lanjut usia tidak menjadi halangan untuk tetap produktif meski sudah berusia di atas 65 tahun. Mereka berpesan, semangat harus tetap terjaga. Yang penting itu cintailah pekerjaannya, jadi tetap semangat, nggak boleh males-malesan, masuk kalah sama usia lansia kayak saya gitu.